sini saya akan menjelaskan materi meraih kasih Allah dengan ihsan kelas 12 semester Gasal atau semester 1. Ihsan secara bahasa artinya berbuat baik atau kebaikan. Sedangkan secara istilah, ihsan artinya perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan niat hati beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, saat Nabi Muhammad ditanya malaikat Jibril mengenai perkara ihsan, maka beliau menjawab, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Ihsan menurut Imam Nawawi, definisi ihsan tersebut menuturkan bahwa bila seseorang di dalam ibadahnya mampu melihat secara nyata Tuhannya, maka sebisa mungkin ia tidak akan meninggalkan sedikitpun sikap khusyuk dan khudu atau merendah diri di dalam ibadah tersebut. Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan ihsan. Yang pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu dengan cara mengasihi, memelihara, dan menjaga mereka dengan sepenuh hati, serta memenuhi semua keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Yang kedua, ihsan kepada kerabat qarib. Menjalin hubungan baik dengan kerabat adalah bentuk ihsan kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan mereka yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan perusak di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Quran Surat Muhammad ayat 22. Yang ketiga, ihsan kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim yaitu dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Barang siapa yang meletakkan tangannya di atas kepala anak yatim, maka Allah akan menuliskan kebaikan pada setiap lembar rambut yang disentuh tangannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Hibbah, dan Ibnu Abi Aufa. Yang keempat, ihsan kepada fakir miskin. Berbuat ihsan kepada orang miskin ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapat kesulitan. Rasulullah bersabda, orang-orang yang menolong janda dan orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang kelima, ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga dekat meliputi tetangga dekat dari kerabat atau tetangga yang berada di dekat rumah, serta tetangga jauh, baik jauh karena nasab maupun yang berada jauh dari rumah.
Tidak beriman kepadaku barang siapa yang kenyang pada suatu malam, sedangkan tetangganya lapar, padahal ia mengetahuinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keenam, ihsan kepada tamu. Ihsan kepada tamu secara umum adalah dengan menghormati dan menjamunya. Tamu yang datang dari tempat yang jauh termasuk dalam sebutan Ibnu Sabil atau orang yang dalam perjalanan jauh. Cara berbuat ihsan terhadap Ibnu Sabil yaitu dengan memenuhi kebutuhannya, menjaga hartanya, memelihara kehormatannya, dan menunjukkan jalan jika ia meminta. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis riwayat Jamaah kecuali Nasai. Yang ketujuh, ihsan kepada sesama manusia. Wahai manusia, hendaklah kita melembutkan ucapan, saling menghargai satu sama lain dalam pergaulan, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, ihsan kepada karyawan atau pekerja. Kepada karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita, termasuk pembantu, tukang, dan sebagainya, kita diperintahkan agar membayar upah mereka sebelum keringat mereka kering, atau segera tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya. Secara umum, kita juga harus menghormati dan menghargai profesi mereka. Yang kesembilan, ihsan kepada binatang. Berbuat ihsan terhadap binatang adalah dengan memberinya makan jika ia lapar, mengobatinya jika ia sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya, tidak menyiksa jika ia bekerja, dan mengistirahatkannya jika ia lelah. Maka, apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, ihsan kepada alam sekitar. Alam raya beserta isinya diciptakan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kelestarian hidup alam dan manusia sendiri. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dan pembahasan yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat ihsan. Kebaikan akan berbalas kebaikan. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Berbuat ihsan adalah tuntunan kehidupan kolektif karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi stimulus terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sunnah atau aturan bagi alam ini. Ada jasa, ada balas. Semua manusia diberi hati nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Sekian video pembelajaran materi meraih kasih Allah dengan ihsan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.